naik haji dengan harta haram, sampai di Mekah terkena azab jadi ular berkepala manusia. Ini bukan legenda, karena kisah ini diceritakan oleh saksi yang ikut menyaksikan secara langsung kuasa Allah yang begitu nyata. Sebelum kita lanjut, tolong dukung agar setiap konten Islami semakin populer, dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Sahabat Risalah Rasul yang senantiasa dalam lindungan Allah, dalam kesempatan kali ini, ada sebuah kisah yang begitu menggemparkan yang terjadi antara tahun 1974 silam. Kisah tersebut dikutip dari sebuah akun TikTok, @luluk_m81. Terlepas dari kebenaran kisah tersebut, apakah ini kisah nyata, atau hanya karangan semata hanya Allah yang tahu? Jika penasaran ingin mengetahui lebih lanjut, simak terus video ini sampai habis, agar tidak sesat. Banyak beredar cerita tentang kejadian aneh yang dialami jemaah Indonesia, baik yang sedang haji maupun umrah di Tanah Suci, khususnya di dekat Ka'bah. Namun ternyata hal ini bukan hanya cerita semata, karena ini adalah sebuah kisah nyata yang memang benar-benar dialami oleh para jemaah haji dan umrah saat di dekat Ka'bah. Beragam kejadian aneh di dekat Ka'bah yang dialami oleh sebagian jemaah yang sudah pernah naik haji dan umrah ke Makkah dan Madinah. Kejadian demi kejadian yang aneh telah menimpa jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Kisah-kisah tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Tapi percayalah, Mekah dan Madinah tak ubahnya sebagai miniatur kejujuran manusia. Apapun yang kita perbuat di tanah kelahiran, sangat mungkin mendapatkan balasan langsung dari Allah ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Beberapa hari yang lalu, kita pernah dihebohkan tentang seorang wanita yang teriak histeris di depan Ka'bah, dikarenakan wanita tersebut sama sekali tidak bisa melihat Ka'bah. Padahal, posisi Ka'bah tepat berada di hadapannya. Namun akibat dosa-dosanya di masa lalu hingga membuat wanita tersebut terhalang pandangannya untuk melihat bangunan suci itu, Ka'bah Baitullah. Video amatir tersebut pun sontak viral di jagat maya. Dari jamaah haji tanah air kita juga disuguhkan berbagai kisah-kisah di luar nalar yang pernah menimpa beberapa jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Kejadian tersebut beragam. Ada yang tidak dapat melihat Ka'bah akibat dosa rentenirnya. Ada yang koma begitu sampai di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dan ada juga kejadian aneh lainnya yang apabila diceritakan hampir mirip dengan kejadian dalam sebuah sinetron. Seperti kisah berikut yang akan kita bahas dalam video ini, fenomena langka itu terjadi sudah cukup lama. Antara tahun 1974, kisah mengerikan ini bermula saat seorang pria menemukan sebuah harta karun, sebut saja namanya Nawawi. Saat itu, ia melihat ada harta karun di sebuah tanah keramat peninggalan Nyai Ratu Kalinyamat Jepara, yang didapatkan oleh Mbah Sardi berupa benda dari tanah miliknya, yang menurut penglihatan Mbah Sardi dan putranya, terlihat seperti batu bata. Tapi oleh Nawawi, ia melihat benda itu bukanlah batu-batu, melainkan batangan emas berlian. Karena walaupun kelihatan seperti bebatuan biasa, namun lapisannya mengkilat berkelip-kelip, seperti intan permata pada umumnya. Dalam hati Nawawi dikala itu, ini bukanlah bebatuan biasa, barang purba ini pasti harta karun yang memiliki nilai jual yang mahal. Melihat penemuan langka ini, Nawawi tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang sudah di depan mata. Nafsu serakahnya langsung muncul untuk segera menguasai barang temuan dari Mbah Sardi, yang tidak lain merupakan tetangganya. "Mbah, buat saya saja batu batanya. Toh, jenengan juga masih memiliki batu bata yang lain di tanah jenengan sendiri," kata Nawawi. Mbah Sardi mengiyakan saja pinta si Nawawi, karena perkataannya benar adanya. Di tanah miliknya yang disebut warga setempat sebagai Kutobedah tersebut, batu bata bertumpukan tertanam banyak, tersimpan di dalam tanah. Batu bata itulah yang disebut warga Robayan sebagai peninggalan kerajaannya Ratu Kalinyamat, beserta Sultan Hadlirin. Kutobedah adalah sebutan untuk kota yang hancur, yang bekas kerajaan Ratu Kalinyamat itu. Letaknya berbatasan antara desa Robayan Kalinyamatan dan Berantak Sekarjati wilahan Jepara. Kutobedah disebut-sebut sebagai tempat peninggalan harta karun dan barang-barang bernilai sejarah yang memiliki harga sangat fantastis. Peninggalan tersebut milik kerajaannya Ratu Kalinyamat zaman memimpin Jepara selama 30 tahun. Sebagai informasi, pasca mangkatnya Sultan Hadlirin bin Mugayat Shah di tangan area Panangsang, Kutobedah juga merupakan tempat petapaannya Ratu Kalinyamat. Nawawi sengaja mengatakan benda itu kepada Mbah Sardi sebagai batu bata,
karena dia memiliki niat untuk mengambilnya dengan cara yang tidak baik. Mbah Sardi dan putranya merupakan penduduk kampung yang polos dan tidak tahu menahu perihal harta karun yang sedang di tangannya. Mereka berpikir bahwa Nawawi sebagai tetangga dekat tidak mungkin memiliki niat jahat untuk menipu dirinya. Akhirnya, setelah seluruh harta karun itu diserahkan oleh Mbah Sardi, Nawawi langsung menggadaikan harta purba tersebut kepada sebuah toko permata milik seorang Tionghoa yang terletak di desa sebelah. Dari hasil gadai emas itulah Nawawi dapat melaksanakan ibadah haji. Harta karun keramat tersebut akan dileburkan oleh pengusaha Cina itu apabila Nawawi tidak dapat membayar sesuai tempo yang dijanjikan. Namun, Nawawi sepakat dengan perjanjian tersebut. Meski uang yang ia dapatkan hanya sebatas cukup untuk ongkos naik haji, Nawawi begitu rela menjaminkan harta karun bernilai tinggi yang didapati dari Mbah Sardi, dikarenakan ia memperoleh harta karun tersebut tanpa bersusah payah. Lambat laun, akhirnya tersiar kabar di seluruh kampung, Nawawi telah menipu Mbah Sardi terkait penemuan harta benda berharga peninggalan Ratu Kaliamat. Mbah Sardi dan putranya begitu marah mengetahui dirinya telah ditipu oleh Nawawi, yang selama hidup berdampingan, mereka tidak pernah berkonflik. Namun, dikarenakan harta karun itu membuat Nawawi gelap mata dan tega mengelabui Mbah Sardi. Pada saat tiba di Mekah, Nawawi begitu gembira dan terharu. Setelah sekian lama keinginannya terpendam untuk menunaikan rukun Islam kelima, akhirnya ia dapat juga kesempatan berhaji. Walaupun dengan cara yang salah, tapi saat itu hati Nawawi sama sekali tidak peduli, apakah uang naik haji yang ia dapatkan lewat cara menipu Mbah Sardi, sah atau tidak sah hajinya. Tapi, Nawawi sedikit pun tidak memiliki rasa bersalah. Begitulah jika beribadah tanpa ilmu, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara-cara yang benar dan diridhoi Allah. Salah satunya seperti Nawawi dalam kisah ini, harta yang ia dapatkan untuk naik haji mutlak haram, karena ia memperolehnya lewat cara menipu atau mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang batil. Kegembiraannya tidak berlangsung lama, tidak sampai 24 jam semenjak tiba di kota suci. Saat ia memasuki pelataran Ka'bah, sekujur tubuhnya merasakan panas yang begitu dahsyat. Walaupun suhu di kota Mekah rata-rata 40 derajat, namun kondisi badannya tidak bersahabat. Ia perhatikan sejenak dan bertanya kepada jamaah lain yang satu rombongan dengannya. Mereka justru tidak merasakan kepanasan seperti dirinya. Namun saat itu Nawawi tidak terlalu memikirkan kondisi tubuhnya yang mulai tidak normal. Bisa jadi ini hanya sementara, karena sedang proses penyesuaian diri dengan lingkungan baru. Peristiwa aneh selanjutnya, setiba di hotel ia kerap kali terjatuh tanpa sebab. Padahal jika dilihat kondisi kesehatannya tidak memiliki riwayat penyakit yang fatal. Lagian, Nawawi terbilang baru berusia 40 tahunan, dan berpostur gagah jika dibandingkan dengan jamaah lain yang satu kamar dengannya. Ada jamaah haji dengan usia 70 tahun tapi masih kuat menjalankan serangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Tapi kondisi Nawawi seakan-akan sudah berusia lanjut, dan cepat sekali merasa lelah. Sampai-sampai malamnya, ia tidak sanggup melakukan sholat Isya di Masjidil Haram. Nawawi malah memilih untuk beristirahat di kamar hotel. Keesokan harinya, memasuki hari kedua di Tanah Suci, Nawawi merasakan kondisi badannya semakin melemah. Namun ia tetap memaksa untuk dapat mengikuti tawaf bersama jamaah lain. Pada saat melakukan tawaf, kondisi Nawawi berjalan tertatih-tatih dan langkahnya terasa berat untuk mengitari Ka'bah. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik tubuhnya dari belakang. Tidak sampai 7 kali putaran Nawawi terjatuh di antara kerumunan jamaah haji yang sedang melakukan tawaf. Singkat cerita, ia pun segera digotong oleh jamaah lain untuk diberi perawatan dalam sebuah tenda yang dekat dengan Masjidil Haram. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Nawawi sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan secara intensif. Kondisi zaman dulu yang belum memiliki alat komunikasi seperti zaman sekarang, hal ini pula yang membuat para jamaah putus kontak dengan keluarga dan rombongan haji lainnya. Semenjak kejadian itu, para jamaah yang satu kamar dengan Nawawi sama sekali tidak pernah berjumpa lagi dengan dirinya. Malangnya nasib Nawawi, semenjak keberangkatannya ke Tanah Suci, ia tidak pernah kunjung pulang ke kampung halaman. Padahal, musim haji sudah berakhir, orang-orang yang tinggal di desa sebelah sudah kembali dari Tanah Suci. Tapi Nawawi, hingga saat itu belum juga ada kabar. Sehingga waktu itu, banyak warga desa Robayan bertanya-tanya tentang bagaimana nasib Nawawi di Mekah dan Madinah. Keluarganya juga banyak yang beranggapan bahwa Nawawi bisa jadi sudah meninggal saat melakukan ibadah haji. Beberapa tahun kemudian, hal mengejutkan pun terjadi.
bahwa beberapa jamaah haji asal desa Robayan dikejutkan dengan bermimpi bertemu sosok ular besar berkepala manusia yang dapat berbicara layaknya manusia. Peristiwa mimpi ganjil tersebut disampaikan oleh seorang warga desa tempat asal Nawawi, yang kala itu sedang melakukan ibadah haji pada tahun setelahnya. Di dalam mimpi tersebut, ular yang berkepala manusia itu memperkenalkan dirinya sebagai Nawawi kepada jamaah yang satu desa dengannya. Bukan hanya 1-2 orang yang berasal dari desa Robayan yang dimimpikan hal serupa, tapi perihal mimpi aneh itu juga dialami oleh beberapa di antara jamaah haji dari desa yang sama. Dan mereka mengaku, ular yang berkepala manusia itu menitipkan permohonan maaf. Ia kirim permintaan maaf melalui jamaah haji asal desanya, agar permohonan maaf itu dapat disampaikan kepada tetangganya, Mbah Sardi. Ia mengaku kepada jamaah haji asal desa Robayan tentang kondisinya sekarang yang telah berubah menjadi ular. Diakibatkan karena telah mengambil harta yang bukan miliknya dengan cara menipu tetangganya sendiri. Dengan keadaan yang seperti itu, Nawawi tidak mungkin dapat kembali lagi ke tempat asalnya di desa Robayan. Ia sangat berharap, melalui titipan permohonan maaf tersebut, agar sudi kiranya Mbah Sardi dapat memaafkan segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan tempo dulu, terkait penemuan harta karun di tanah milik Mbah Sardi. Berkat kebaikan hati Mbah Sardi dan putranya, akhirnya mereka sudah memaafkan semua kesalahan Nawawi yang telah menipunya beberapa tahun yang lalu. Walaupun semua dosa dan kesalahannya sudah dimaafkan. Namun apa hendak dikata, ternyata azab Allah telah mendahuluinya sebelum ia menyadari akan akibat perbuatan zalimnya yang telah menipu Mbah Sardi. Karena sungguh Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Dalam hadis dikatakan, siapa berhaji dengan harta haram, kalau ia berkata, labbaik, maka dijawab malaikat, la labbaik, wala sakdaik, hajimu tertolak. Kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengeluarkan argumentasi bahwa haji itu sendiri adalah kunjungan ke tempat-tempat istimewa dalam agama. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang agama adalah menggunakan harta yang haram itu seperti untuk keperluan haji. Jadi keduanya tidak berkaitan sama sekali. Sama halnya dengan orang sholat di tanah rampasan, hasil kezaliman. Sholatnya sendiri itu tetap sah, tetapi menempati tanah yang diharamkan itu yang dilarang oleh agama. Karenanya ibadah haji atau sholat tidak bisa disifatkan haram. Meskipun gugur kewajiban ibadah itu, namun manasik haji tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Demikian argumentasi yang diajukan Ibnu Abidin dalam kitab Haisiyah Radul Muhtar, Beirut, Darul Fikir, tahun 2000 Masehi, bertepatan 1421 Hijriah, Juz 2 halaman 456. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa haji maupun ibadah lainnya adalah perintah Allah yang harus dihormati dan tunaikan. Artinya, pelaksanaannya pun harus dipersiapkan dan dijalankan dengan penuh takzim. Jangan sampai tercampur harta haram dalam pembiayaan haji. Karena Allah itu suci, tidak akan menerima apapun selain yang suci. Semoga kisah ini dapat menambahkan wawasan dan pelajaran bagi kita semua untuk dijadikan pedoman hidup. Setiap kebenaran datangnya dari Allah dan setiap khilaf dan salah datangnya dari kesalahan saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai ketemu lagi dalam kisah-kisah menarik selanjutnya. Akhirul kalam saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.